Ada pajak hiburan. Katanya Pajak hiburan turun drastis tuh, Pak. Betul. Pajaknya juga drop. Kita mengeluarkan insentif berupa pengurangan pajak, diskon PBB. Diskon PBB. Nah, ini diskon PBB Nah. sebesar 15%. Wow. Besar nih. Saya himbau kepada seluruh wajib pajak hotel, restoran, Nah, ini patuhlah. kalau nggak terhadap patuh pun jangan ini. sangka. Kita periksa. Ada kerjasama dengan penegak hukum kan, Pak? Ya, untuk penagihan itu. Untuk penagihan Untuk ya penagihan, itu ya? betul. Oh. Selamat pagi Tribuners, jumpa lagi dengan saya Julius Sulistiawan dalam acara Bogor Podcast. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang super spesial. Beliau adalah Bapak Denny Hendana, Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, Bapenda Kota Bogor. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Salam Mas sehat Julius. selalu, Pak. Alhamdulillah. Tribuners izin ini karena meskipun di masa pandemi dan kita pakai masker dan karena kita berjarak sekitar 1 meter nih, Pak ya. 1 meter. Izin kalau kita buka masker, Pak, biar kelihatan gagahnya nih, Pak. Nah, inilah beliau, Pak Denny Hendana. Kalau di kementerian itu di levelnya Pak Jokowi itu ada Bu Sri Mulyani, ada juga Direktorat Pajak. Nah, inilah beliau ini. Bagian yang perpajakan di Kota Bogor adalah Pak Denny. Jadi kalau tukang tagih-tagih yang telat-telat bayar pajak, terus kalaupun ada sanksi-sanksi juga, beliaulah ini otak di baliknya. Nggak serem loh, Pak, ya, meskipun kumis tebel tapi nggak serem, Pak. Halus. Asli Tasik, Pak ya? Asli Jawa Barat. Oh, Jawa khususnya Barat. Tasik. Tapi lama kuliah di Jogja juga ya. Kuliah di Jogja. Jadi santun lah, enak. Pak, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pajak dan pendapatan daerah, khususnya di Kota Bogor, Pak ya. Ya. Karena banyak juga orang yang belum paham sih. Ada kantor KPP ya, kantor pelayanan pajak. Terus kok ada juga Badan Pendapatan Daerah gitu kan. Tugasnya juga nyari pajak juga gitu loh. Betul, betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu, Pak. Apa bedanya kantor pajak dengan Bapenda dulu, Pak? Biar kadang-kadang orang bingung saya bayar pajak di kantor pajak atau di Bapenda. Bapenda gitu. Baik, ini menarik ya kalau bicara pajak. Ini langsung saya jawab aja. Silakan. Oke. Jadi pajak itu ada di level nasional, ada di regional provinsi, Oke. ada di kabupaten dan kota. Jadi untuk pusat itu ada jenis pajak yang dipungut di pusat, misalkan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, PPNBM, terus ada biaya materai itu yang dipungut oleh pusat. Itu kantor di daerahnya namanya kantor pelayanan pajak Pratama atau kantor pelayanan pajak Madya. Madya ya. Ya. Kalau regionalnya ada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ada juga yang dikelola oleh provinsi nih, Pak Yulis. Jadi namanya kita biasa mengenalnya dengan Samsat. Oke. Nah, kita kalau pajak kendaraan bermotor, mobil atau motor, atau bea balik kendaraan bermotor, nah itu dikelola oleh provinsi. Oh, oke. Itu jadi kalau kita beli motor bayar pajak tuh pajaknya provinsi. pajak ya? provinsi, ya, supaya Samsat ya namanya. Samsat. Sekarang namanya diubah tuh. P3B namanya, P3B. Itu di bawah Bapenda provinsi. Di bawah, kalau Jawa Barat Bapenda provinsi Jawa Barat. Oke, Bapenda provinsi. Kalau di kabupaten kota ada namanya Bapenda. Untuk di Bogor itu, di Kota Bogor, Bapenda Kota Bogor, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Yang dikelola pajaknya tentu berbeda dengan provinsi dan pusat. Itu ada pajak hotel, restoran, parkir, hiburan, pajak air tanah, ada pajak PBB, BPHTB. Gitu. Ada 9 jenis pajak yang dikelola di Kota Bogor. Tuh, yang belum pernah bayar pajak pasti bingung tuh, BPHTP itu apaan gitu tuh. Banyak banget ya pajaknya. Kita akan ngobrol panjang lebar dengan Pak Denny karena beliau lengkap nih. Sebelumnya beliau juga di kantor pajak lah ya, kepala KPP Pratama di Cimanggis, Pak ya. Depok Cimanggis ya. Cimanggis, dan kemudian bergabung dengan Kota Bogor di Bapenda ini. Artinya kan beliau ini sangat hafah banget lah ngomong soal pajak. Tapi tugasnya bukan soal itu, tapi bagaimana memenuhi pendapatan asli daerah untuk menghidupi pemerintahan Kota Bogor ini. Kalau nggak ada Pak Denny ini, Kota Bogor ini pincang di jalan ini. Pak, kalau boleh tahu, wajib pajaknya
berapa total yang ada di Kota Bogor ini? Di Kota Bogor. Wajib pajak. Jadi kalau untuk PBB kita ada 270 ribuan. 270 ribu wajib pajak Oke. PBB. Mm-mm. Kalau pajak daerah lainnya, hotel, restoran, parkir itu sekitar 7 ribuan. 7 ribu. Oke. Kalau untuk BPHTB tahun kemarin ada transaksi kurang lebih 7 ribuan juga, 7 ribu transaksi. Dengan pendapatan kita hampir 200 miliar itu. 200 miliar pendapatan. Kalau transaksi itu kan belum tentu nanti tahun ini juga orang yang sama ya. Betul beda-beda. Bisa Pak, ya. beda-beda. Nah, Tapi kalau yang pajak hotel, restoran, parkir kan sudah tetap wajib pajaknya. Begitu juga untuk PBB. gitu. Nah, di Bapenda ini yang dikelola untuk pajaknya tadi ada 9 tadi 9 ya? jenis pajak. 9 jenis pajak tuh. Kalau retribusi dikelola oleh Kalau retribusi itu dikelola oleh dinas terkait. Dinas Misalkan parkir pinggir jalan dikelola oleh dinas perhubungan. Oke. Untuk KIR gitu juga kan, KIR kendaraan umum itu oleh dinas perhubungan. Retribusi puskesmas misalkan itu juga dikelola oleh puskesmas gitu, atau oleh ada juga di dinas kesehatan. Kalau boleh diambil persentase gitu Pak, kira-kira berapa persen Pak pajak dari ini menyumbang pendapatan di daerah gitu? Untuk Kota Bogor kita bicaranya PAD aja Pak ya. PAD oke. PAD tahun 2021 yang lalu Oke. kita kan terrealisasi 1 triliun 83. 1 triliun 83. Sementara total dari APBD kita terrealisir sebesar kurang lebih 2 triliun 563 miliar. Jadi kalau satu itu kurang lebih 45-an miliar. 45%, maaf. Kurang lebih 45%. Kontribusi dari PAD itu, maaf, saya koreksi 42%. 42% kontribusi dari PAD terhadap keseluruhan penerimaan pendapatan. Tinggi banget berarti Pak ya. Alhamdulillah itu menunjukkan tingkat kemandirian suatu kota, suatu kabupaten kota. Dengan semakin tinggi PAD-nya, tingkat kemandiriannya semakin baik bagus, gitu ya, semakin bagus. Gitu. Jadi kemandirian itu seberapa besar nanti dari pusat masuk ke daerah, tapi daerah juga memiliki potensi uang yang dikolek dari daerah itu sendiri. Oke. Kalau di masa pandemi nih Pak nih, pendapatannya daerah turun drastis atau alhamdulillah masih ini stabil nih? Sangat tentunya Bogor sebagai kota pariwisata ya. Oke. Sebagai kota pariwisata di mana penunjang yang dominan sebagai kota pariwisata itu untuk pajak itu kan ada di restoran dan hotel. Nah, dengan adanya pandemi ini kedua jenis pajak ini secara langsung terdampak dan penurunannya luar biasa, bisa sampai ke level minus 40% dari sebelumnya. Jadi tersisa 60% lah misalkan untuk hotel. Untuk restoran bisa sampai ke level 7% dari normal. Nah itu, makanya kita di Bapenda mencoba berinovasi agar turunnya itu tidak terlalu besar. Kita cari potensi dari jenis pajak yang lain yang tidak terdampak langsung oleh pandemi ini. Oke, nanti inovasi-inovasi nanti kita akan sampaikan detailnya Pak. Siap. Kita ngomong yang umum-umum dulu nih. 2002 APBD udah diketok tahun lalu Pak ya. Targetnya berapa PAD-nya tuh Pak? PAD kita target 1,11 triliun. Naik berarti Pak ya? Naik dari 980-an triliun. Miliar ya, naik ya. Kalau untuk pajak daerahnya? Nah, pajak juga karena komponen dominan dari PAD ini menarik juga di tengah kondisi pandemi kita, naiknya hampir 26% dari realisasi 2021. Realisasinya mencapai sekitar 565 miliar ya. Sekarang target 774 miliar. Lumayan bisa langsing Bapak nanti. Atau malah tambah gemuk. Jadi naiknya lumayan nih, hampir 26. Optimis Pak ya, target optimis selalu seperti itu ya. Mudah-mudahan Pak Wali selalu menyampaikan bahwa 2022-2023 itu ada economic rebound dan economic recovery gitu ya.
Mudah-mudahan pandemik yang Omikron di 2022 ini tidak terlalu parah separah tahun 2021. Ini tentunya recovery ekonomi akan lebih bagus. Oke. Untuk detailnya mungkin Bapak bisa sampaikan nih ke para pemirsa Tribun Bogor ini, Pak. Apa aja dari 9 pajak tadi itu targetnya berapa dan angkanya berapa kalau perlu nih? Ya? Biar kita nanti tahu nih, ini jeroannya Kota Bogor ada di sini nih duitnya. Baik. Silakan, Pak. Jadi dari 774 miliar itu terbesar ada di BPHTB sebesar 267 Saya miliar. stop dulu, Pak. Ya. BPHTB ini banyak belum paham nih, Pak. Oh gitu. Ayo. BPHTB ini salah satu jenis pajak yang dikenakan ketika wajib pajak melakukan pengalihan. Kepanjangannya, Pak. Bea. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Oke, misalnya saya mau beli rumah gitu, Nah, betul. bayar itu ya, BPHTB itu. Oh itu, Dikenakan kepada pembelinya nih. pembelinya ya. Penjualnya dikenakan PPH. Oke, PPH Pajak langsung ke pusat ya. penghasilan. Iya. Oh, jadi dibagi Karena dua yang ya? nerima uang nih. Penjual kan nerima uang, Oke. kena PPH. Oke, Si pembeli mendapatkan hak. oke. Maka dikenakan BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, oke tadi berarti udah clear ya, Tribuners clear ya, BPHTB itu bea Perolehan hak perolehan hak atas, atas tanah tanah dan bangunan. Jadi kalau beli apapun, kenapa bayarnya kok mahal itu ya karena untuk salah satunya. pendapatan daerah. Termasuk waris juga loh. Oh waris juga ya. Waris Itu. juga. Ya. Pokoknya kita menerima hak lah. Pemberian misalkan Mas Yulis ngasih ke saya nih tanah, Oke. saya harus bayar BPHTB-nya juga. Kadang-kadang nggak paham itu para Tribuners nih, kok bayarnya kok macam-macam ya, PPH kena, BPHTB kena. Nah itu semua Dikenakan demi 5% 5% dari 5% dari nilai total nilai itu ya. nilai propertinya berapa? Oke. Kita kembali tuh. Targetnya BPHTB tadi berapa? 267 miliar tahun ini. 260. Jadi semasa pandemi targetnya orang menjual tuh makin banyak nih, jual rumah dan beli rumah. Nah itu. Jadi kita kan tentunya menetapkan target itu berdasarkan data dan fakta ya. Kita tidak ujuk-ujuk misalkan netapin sejumlah berapa besar, tapi berdasarkan potensi, berdasarkan data-data, berdasarkan informasi. Kalau untuk BPHTB tentunya informasi transaksi yang akan terjadi di tahun 2022. Oke. Apa saja nih? Itu udah kita pelototi sejak 2021. Oke. Gitu. Jadi BPHTB nomor 1 Pak ya. Nomor 1. 267,9 miliar. Berikutnya Pak, masih ada 8 lagi tuh. Yang kedua PBB. PBB. PBB ditetapkan target 145 miliar. 145 miliar. Lumayan besar juga Iya. ya. Jangan khawatir pemirsa, ada diskon nanti Pak ya. Nanti kita bicara diskon Tunggu belakangan. Silakan Pak. 3 apa lagi tuh Pak? Yang ketiga itu pajak restoran. Ditetapkan 150. Maaf, yang kedua tadi restoran dulu harusnya. Oh, restoran dulu. Restoran dulu 150. 150 miliar. Ketiganya baru PBB. PBB ya. Ya. Restoran itu kadang-kadang ini Pak, apa namanya, anak muda belum paham itu. Kita datang ke restoran kok bayar pajak itu langsung masuk ke pendapatan daerah. Yang ini maksudnya Pak ya? Ya, kalau dulu terminologinya kita kenal dengan namanya pajak pembangunan. Oke. Pajak pembangunan. Nah, kalau sekarang terminologinya pajak restoran. Jadi pajak restoran itu dikenakan 10%. 10%. Sama seperti PPN dikenakan 10%. Cuma kalau ini untuk pajak restoran. Jadi teman-teman para tribuners yang datang ke restoran, ke tempat makan atau ke tempat kopi dan lain sebagainya, kafe gitu ya, itu dikenakan tarif 10% dari yang kita beli di situ. Nah 10% ini dititipkan melalui pemilik restoran itu. Ya. Nanti setiap tanggal 15 bulan berikutnya uang yang dititipkan oleh konsumen itu distorkan Harus ke distorkan. kas daerah. Oke, jadi Tribuners kalau bilang orang kalian jajan mulu di tempat-tempat kafe itu sebenarnya kalian membantu juga jalannya pemerintahan. Terima kasih nih, saya ucapkan terima kasih nih. Makanya kalau datang sebanyak-banyaknya bawa teman-teman kalau udah PPKM-nya udah longgar ya. Sekarang PPKM level 3 di Kota Bogor jadi agak dibatasi. Oke. Jadi mohon dimaklumi nih kondisinya. Ya, restoran terus ada yang selanjutnya yang keempat itu hotel 95 miliar. Wah, hotel. Ini kondisi hotel itu memang
fluktuatif sekali ya, sangat tergantung dari kondisi PPKM-nya, kondisi kebijakan betul. dalam menangani COVID ini. Kalau semakin ketat tentunya akan semakin sedikit, semakin longgar kebijakan akan meningkat lagi. Oke. Gitu. Kalau untuk yang hotel dan restoran ya Ya, terutama. ya, ya. Terus juga ada pajak penerangan jalan, Pak ya. Penerangan jalan. Itu yang ketiga, 53 miliar Oke. pajak penerangan jalan. Jadi setiap konsumen konsumen PLN ya. PLN, Nah, konsumen PLN itu ditarik pajak melalui PLN untuk pajak penerangan jalannya. Oh, oke. Gitu kan. Jadi sebenarnya kita itu tidak ada yang bebas semuanya. Untuk menerangi jalan pun bayar Ternyata gitu yang bayar kan. kita, Pak ya. Yang bayar kita. Saya pikir Warga Bogor juga. bagus juga. Gitu. Saya pikir dari pemerintah pusat yang bayar. Kalau token tuh ada pajak penerangan jalan Sudah juga? include juga di Oke, situ. lengkap Sudah ya. include semua. Jadi ada pajaknya di situ. Pajaknya 5%. 5% ya. 5% dikolek oleh PLN. Nanti setiap bulan, Di setiap store tanggal ya. 20 PLN akan menyetorkan ke kas daerah. Ya, dibagi-bagi lah, Pak. Dibagi-bagi gitu. Sesuai dengan konsumen yang ada di Kota Bogor tentunya. Nanti konsumen yang ada di Kabupaten Bogor, walaupun wilayah kerjanya PLN Bogor, diserahkan ke kabupaten gitu. Mak, ini saya lanjut nih. Ada pajak hiburan. Katanya Pajak hiburan turun drastis tuh, Pak. Betul. Pajaknya juga drop. Betul, karena hiburan kan banyak bergerombol atau berdekatan gitu di masa-masa pandemi ini kan agak riskan. Hiburan itu yang dimaksud yang mana, Pak? Bedanya dengan Hiburan itu ada restoran? hiburan seperti karaoke, Oke. bioskop, Oke. olahraga itu fitness, atau hiburan air seperti di jungle atau di mana. Oh gitu. Pak, Holy Wing masuk, Pak, Holy Wing. Holy Wing kalau dia menjual makanan minuman masuknya ke restoran. Restonya. Tapi kalau hiburan untuk karaoke-nya masih. Karaoke-nya kalau di situ ada karaoke-nya tentunya ada. Tapi kalau di karaoke dia jual makanan minuman masuknya ada kemana? dua berarti. Oh, bayar Nanti dua ya? bayar untuk hiburan juga, untuk restoran juga. Pantesan kalau kita jalan lagi cari hiburan malam di tempat karaoke mahal karena pajaknya dua, Pak ya. Ya, untuk hiburannya pajak tersendiri. Oh, tentu bisa ya. Bukan berarti double double, taxation salah enggak satu ya. ya. Untuk Oke, ini hiburannya ini penjelasannya untuk ya. makanannya tentunya lain lagi. Oh, bukan dua ya, cuma Bukan satu. dua, enggak. Nah, Kita enggak sampai ada double taxation. betul. Jadi memang hiburan lagi turun drastis saat pandemi. Hiburan, Pajaknya pun betul. turun drastis. Drastis, dan di setiap kabupaten kota rasanya Hampir itu sama. Menurun cukup signifikan lah dengan kondisi COVID ini. Oke. Kemudian ada pajak parkir, Pak. Ada pajak parkir. Bedanya dengan retribusi parkir tuh Nah, apa ini itu? kita kalau cerita Nah. parkir itu jangan sampai ketukar-tukar, Betul. tertukar antara pajak dan retribusi. Hmm. Kalau pajak parkir itu pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak yang memiliki lahan sendiri. Oke. Yang Biasanya lahan di parkir. mall Heeh. atau di tempat-tempat lain. Oh, ke pengelolanya berarti, Pak. ya? Jadi misalkan Tribun punya lahan parkir, kita sewakan gitu. disewakan, dipungut parkirnya, itu masuknya pajak parkir. Oh, oke. Nah, kalau retribusi parkir itu retribusi tepi jalan umum. Oh. Nah, itu dikelola oleh Dinas Perhubungan. Beda ya. Jadi Beda. gitu ya. Oke. Jadi kalau parkirnya di pinggir jalan, itu namanya retribusi. Kalau parkirnya di tempat khusus yang dimiliki oleh badan usaha atau orang pribadi, itu masuknya pajak parkir. Pajak parkir. Pajak Nah, parkir. kemudian ada pajak air tanah Air tanah, dan juga reklame ya, Reklame. Pak. Reklame. pajak air tanah itu dikenakan terhadap pengambilan air tanah dalam oleh wajib pajak badan maupun pribadi yang ada izin dari provinsi nih izinnya. Jadi pajak air tanah itu semua pengelolaannya ada di provinsi. Oke. Baik dari pengawasan, perizinan, sampai penindakan ada di provinsi. Provinsi ya. Tetapi pendapatannya untuk kota, Kota, kabupaten kabupaten kota. gitu ya. Ya. Seperti Galian C lah. Oh, Seperti Galian C, sama juga itu izinnya di provinsi, tapi pendapatannya untuk kabupaten dan kota. Oke. Cuman di Kota Bogor nggak ada Galian C gitu. nggak ada galian ya. Jadi lengkap banget nih, ada 9 jenis pajak nih. Satu lagi reklame ya tadi Oh ya. iya, reklame, Pak ya. Reklame itu ada reklame yang permanen dan non permanen. Jadi yang permanen biasanya dalam billboard atau dalam LED itu.
Kalau yang non permanen berupa spanduk-spanduk di pinggir-pinggir jalan seperti itu. Yang untuk sifatnya komersil Pak ya? Reklame Semuanya komersil. Semuanya untuk komersil. Partai, Untuk yang kampanye itu beda non-komersil itu itu ya. lain. Beda ya. Itu tidak dikenakan pajak. Tidak itu dikenakan dan pajak. perizinannya itu ke Kesbangpol. Kesbangpol ya. Bukan ke DPM PTSP. Oke, Gitu. jadi Tribuners tadi udah jelas ya, ada 9 jenis pajak. pajak yang dipungut oleh Bapenda. Bapenda. Oke Pak, kita masuk segmen berikutnya nih Pak. Saat ini kan lagi pandemi nih Pak ya. Betul. Ini yang ditunggu-tunggu nih oleh pembaca nih. Tadi kan targetnya naik nih. Targetnya naik, terus kemudian upaya juga akan lebih keras nih. Nah, kira-kira strateginya gimana nih Pak nih? Kabarnya nih ada diskon ini bulan Februari nih. Betul nggak Pak? Ya betul, alhamdulillah Pak Wali Kota sangat memperhatikan kondisi sosial ekonomi di masyarakat, apalagi di tengah pandemi. Dan ini pandemi itu udah masuk tahun ketiga. Sejak pertama tahun 2020 yang lalu memang kita sudah mengeluarkan beberapa stimulus-stimulus berupa tax relief maupun tax incentive namanya. Tax relief itu seperti kita memberikan keleluasaan pembayaran yang direlaksasi. Dibayar sekarang harusnya misalkan kita bolehkan dibayar 3 bulan lagi nanti tanpa dikenakan denda. Itu berupa relaksasinya. Itu tax relief. Kalau tax incentive berupa kita kasih diskon. Nah, untuk tahun 2022 ini di triwulan pertama di awal Februari yang lalu melalui Perwali nomor 7 tahun 2022 kita mengeluarkan insentif berupa pengurangan pajak, diskon PBB. Nah, ini diskon PBB sebesar 15%. Besar nih. 15%. 15%. Betul. Di bulan Februari ya? Di bulan Februari. Maret ada juga, Pak? 10%. Makin turun nih. April ada nggak, Pak? April masih ada 5%. Tuh, Tribuners segera Makanya bayar tuh. Buruan ini, mumpung bulan Februari, setengah bulan lagi ya, Mas ya. 15%. 15%. Itu pajak tertunggak di tahun ini aja atau sampai mundur berapa tahun? Jadi ini kebijakannya, pertama pajak yang dikurangi itu satu pajak yang tahun berjalan, tahun 2022, 15%. Yang kedua, diskon terhadap tunggakan 2017 ke bawah. 2017 ke bawah ya? 2017, 2016, sampai 2013. Itu dikasih diskon 20%. Selama 3 bulan. Itu flat, 3 bulannya 20%. 20%. Nah, kalau yang 2018 sampai 2021, kita kasih pembebasan denda. Jadi dendanya dihapuskan. Yang 2017 ke bawah juga kita hapuskan dendanya. Jadi ini luar biasa dalam rangka membantu masyarakat lah ya, membantu masyarakat dengan kondisi udah 3 tahun kita pandemi, tentunya kondisi ekonomi masyarakat juga sangat terpukul. Di sisi pertama, tapi di sisi lain juga kita perlu uang kan. Betul. Pemda juga perlu uang. Partisipasi masyarakat ini untuk mengisi kas daerah di awal tahun. Ini udah setengah bulan berjalan ya, Pak? Sudah setengah bulan. Gimana tuh respon dari masyarakat di Kota Bogor? Nah, ada satu syarat nih, Pak Ilis. Apa tuh, Pak? Syarat mendapatkan diskon itu wajib pajak harus mendaftarkan dulu ISPPT. ISPPT. Apa tuh ISPPT? ISPPT itu adalah SPPT yang nantinya produknya berupa digital. Yang biasanya kita di print out itu, Pak ya? Di print out. Jadi tidak kita print lagi, tapi nantinya kalau sudah mendaftarkan secara mandiri, wajib pajak itu mendaftar dulu nih di lamannya Bapenda. Layanan Bapenda .kotabogor.co.id. Itu layanan Bapenda. Di situ ada nanti menu ISPPT. Langsung masuk di menu SPPT itu untuk daftar SPPT. ISPPT ada daftarnya. Nanti udah dapat akun di sana nih, dapat akun, udah mendaftarkan berhasil, baru mendaftarkan nomor objek pajaknya. Kalau punya 1 SPPT PBB, daftarkan 1. Punya 2, punya 3, daftarkan semua. Gitu. Nanti
kalau tahun berjalan, misalkan tahun berikutnya tidak perlu lagi nunggu SPPT cetakan dari kelurahan, tapi cukup dibuka akun itu, udah. di-download SPPT-nya, udah dapat kita SPPT-nya. Iya nih. Kita ini selama ini biasanya nunggu dari Pak RT bagi aja, Nah, Pak. itu. Itu tuh. Kenapa kita lakukan iSPPT? Kita mengurangi pertama tentunya efisiensi ya. Kertas ya. Kita cetak itu kan perlu biaya. Pencetakan perlu biaya karena kertasnya dicetak. Yang kedua, penyampaian kepada warga juga semakin cepat. Per tanggal 2 Januari setiap tahun udah bisa dilihat itu SPPT di laman Bapenda itu. Di akun yang sudah didaftarkan oleh masing-masing. Pak, mau tanya nih. Ngisi akunnya tadi susah nggak Pak di itu? Udah ada aplikasinya ya? Sudah ada aplikasi di layanan Bapenda tadi, layanan bapenda.kotabogor.go.id. Itu di layanan itu masuk ke menu SPPT. Jadi daftar. yang pakai SPPT baru nanti dapat yang. Betul. Yang sudah daftar di akun itu baru dapat diskon. Kalau belum daftar, akunnya berarti tetap tanpa diskon. Tanpa gitu. diskon. Jadi syarat ketentuan berlaku. Diskon itu syarat ketentuan berlaku. Syarat berlaku. Jadi harus daftar di Harus SPPT daftar dulu. dulu. Biar nggak ngepering capek. Betul. Pak RT juga ngeluh Pak, pandemi bagiinnya capek. Betul. Takut ketularan juga. Iya, Atau iya. takut nularin malah Pak RT. Daftar tidak ada biaya. Apapun pelayanan di Bapenda tidak dikenakan biaya. Tuh, jadi ingat tuh, Februari tadi 15%, Maret 10%, April 5%. Jangan lupa, tapi pakai iSPPT. Daftar iSPPT. Syarat ketentuannya iSPPT. Yakin dengan stimulus-stimulus ini akan bertambah ya jumlah pendapatan pajaknya. Kita melihat di tahun sebelumnya, di tahun 2021, dengan diberikannya stimulus itu, sebenarnya yang pertama adanya pembayaran di muka ya. Jadi yang tadinya biasanya pembayaran PBB itu mendekati jatuh tempo di bulan Agustus. Itu tingginya itu pas bulan Agustus. Saya bayar Agustusnya. Nah, sekarang kita tarik di awal tahun supaya pertama kas daerah juga terisi. Biasanya di awal tahun itu kas daerah itu juga agak mandek ya, masih kosong dikit masih ya. kosong ya. Iya, karena Pak Denny dan anak buahnya belum banyak dapat duit. Sementara kebutuhan pembiayaan belanja di di Kota Bogor kan tetap Betul, jalan terus kan. Jalan, ya, tetap jalan terus, makanya jalan, ya. Kebijakan ini juga selain untuk mempermudah warga masyarakat juga untuk mengisi kas daerah. Ya, mantap sekali tuh Pak. Pak, saya mau nanya nih, untuk meningkatkan jumlah pajak tadi itu kan kita udah zaman digitalisasi ya Pak, digital semuanya itu. Inovasinya apa aja Pak di Bapenda? Di Bapenda ya. Jadi kalau di Bapenda ini terus terang dengan adanya COVID ini semakin kita itu mempercepat akselerasi inovasi yang selama ini menjadi target kita. Yang pertama misalkan tadi iSPPT tadi. Nah, iSPPT itu juga tidak berjalan kalau tempat pembayarannya juga kita tidak sediakan sebanyak yang sesuai sebaran wajib pajak. Nah, sekarang kita memiliki 18 channel pembayaran untuk PBB. Apa aja tuh Pak? Boleh sebutkan ya? Boleh Pak. Nah, ini bukan iklan ini. Bukan, ini Misalkan, partner ya. Boleh, partner Pak. Bapenda ada misalkan untuk warung-warung Indomart dan Alfamart. Ada untuk marketplace, warung juga sebenarnya. Warung marketplace, bahasanya keren ya, marketplace. Betul, Pak. Itu seperti Bukalapak, Tokopedia, Blibli. Gitu, kita bisa bayar di situ. Udah bisa ya? Udah bisa Pak. Terus nanti ada lagi yang lain produk-produk di Bank Jabar ya. Selain Bank Jabarnya sendiri secara langsung, ada KRIS-nya Bank Jabar. Ada apa namanya? Perbankingnya e-bankingnya, digibankingnya Bank Jabar juga. Itu juga disediakan. Lalu juga ada Ayo Connect ya, Ayo Connect juga udah ini, udah. Terus Gojek juga sudah. GoPay itu ya. GoPay-nya, OVO juga bisa. OVO-nya juga udah. Jadi totalnya hampir 18. Bisa dilihat di laman Bapenda, di situ pilihan-pilihan mau bayar di mana. Tergantung dari
masyarakat Kota Bogor Oke. maupun non Kota 18 channel tadi kalau kita pakai SPPT automatically udah kena Bogor. Udah dapat 15, diskon 15%. otomatis ya. Syaratnya sudah ISPPT. Channelnya banyak, jangan Channelnya khawatir. banyak. Mau Jadi pakai tinggal di apapun rumah bisa. kan, nggak Iya. perlu datang kemana-mana. Mau daftar ISPPT, klik di rumah. Tuh kan. Udah selesai daftar ISPPT, tinggal bayarnya. Punya akun di Bukalapak kah, atau akun di tempat yang lain, pakai OVO, tinggal bayar. Tinggal bayar sambil tiduran Sambil bisa. tiduran bayar bisa, pajak nih. sepanjang ada warga negara yang patuh sambil tiduran betul. tuh. Sepanjang ada uangnya ya. Aduh. Terus kemudian banyak sistem informasi-informasi yang juga disediakan oleh Ya, Bapenda betul. Pak ya, disiapkan untuk membayar-bayaran itu ya. Membayar pajak itu betul. Juga kita untuk BPHTB tadi, kita ada IBPHTB. Jadi pelayanan validasi melalui digital. Pelayanan validasi. Kalau selama ini validasi BPHTB itu datang ke kita, ngantri gitu kan, atau nunggu lama nanti divalidasinya. Sekarang by system. Upload saja semua persyaratan, nanti validasinya juga by system. Nanti keluar itunya tinggal di print sama yang bersangkutan. Jadi semuanya sudah dengan aplikasi digital semua tanpa harus datang. Ini karena kita COVID ya, kita juga mengurangi pertemuan. Berarti kalau gitu ngomong-ngomong di kantor Bapenda tuh nggak ada duit cash nggak Pak? Nggak ada. Di tempat saya tuh nggak ada uangnya. Jangan dikira tempatnya uang di Bapenda itu. Oh, uangnya di mana-mana tadi ya? Uangnya di mana-mana tapi masuk kas daerah. Masuk kas Jadi jangan daerah. khawatir kalau Tribunus bayarnya mau pakai GoPay, mau pakai OVO, Bukalapak, semuanya duitnya masuk Duitnya ke masuk kas daerah. kas daerah. Dipakai untuk pembiayaan Kota Kota Bogor. Bogor semuanya. Betul. Mantap sekali Pak. Nah kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang berikutnya nih Pak. Untuk menambah jumlah pendapatan tadi kan kita melakukan intensifikasi Pak ya, Iya, penambahan jumlah Betul. wajib pajaknya ya. Nah, itu upayanya gimana tuh Pak? Upayanya itu Pak? Jadi kalau dalam terminologi perpajakan kita mencari uang itu ada extend dan intent. Extend dan intent ya. Extend itu memperbanyak jumlah wajib pajak. Jadi sesuai dengan amanat Perda tentunya siapa yang harus kita tetapkan sebagai wajib pajak itu kita terus gali. Karena selama ini wajib pajak itu datang dan pergi untuk yang pajak daerah lainnya ya. Kalau wajib pajak PBB ya sebanyak tanah yang ada di Bogor itulah berarti wajib pajaknya. Kecuali kalau Kota Bogor nambah wilayah baru nambah. Kalau nggak nambah ya segitu-gitu ya. Segitu-gitunya ya. Nah kalau wajib pajak hotel, restoran, karena hotel itu jangan dianggap hotel saja. Kan ada juga wisma, termasuk kos-kosan di atas 10 pintu itu masuknya. Menarik nih, kos-kosan 10 Kos-kosan pintu harus bayar tapi pajak, lebih dari 10 pintu. Jadi 11 pintu ke atas. Oh gitu. Itu kena pajak daerah ya, pajak hotel namanya. Udah dikenakan Pak ya? Udah dikenakan kita terhadap mereka. Melalui ekstensifikasi kita. Kita tahu di mana letak kos-kosan nih, di mana ya wilayah-wilayah yang dekat kampus lah biasanya. Tapi kalau cuma 1-2 kamar kita enggak. 10 enggak ya? 10 enggak ya? 10 enggak, 11 ke atas. 11 ke atas. 11 Ini ke kadang-kadang nakal juga tuh, bikinnya 10 di bawah tempat, Pak. 10 gitu. Ya itu ngakalin. Jadi kalau udah di atas 10 akan didatengin petugas pajak untuk diminta di bayar. NPWP nanti kita pungut 10% Pak ya? 10%, betul. Itu namanya ekstensifikasi. Itu masif juga sekarang Pak ya, pendataan Masif, gitu, masif ya. Masif karena kita itu punya mata di mana-mana gitu kan. Betul. Maksudnya mata itu melalui teman-teman di kelurahan, di kecamatan. Ada informasi, oh itu ada lokasi baru, ini baru, kita langsung datangin gitu kan. Jadi nggak akan ada kalau yang kos-kosan yang itu nggak bayar pajak ya? Ya insya Allah mudah-mudahan para pemilik kos-kosan rajin lah membayar. Betul. Mereka juga dapat pendapatan juga harus kontribusi buat pemerintah. Dan yang penting itu dipungut bukan dari pemilik kos-kosan, tapi kepada konsumen kan. Oh iya, konsumen. Betul. Jadi jangan merasa itu uang saya, bukan. Uang titipan dari konsumen. Itu perlu dipahami ya. Dibayarnya setahun sekali, Pak? Dibayarnya setiap bulan. Oh, setiap bulan juga ya. Tanggal 15. Paling lambat tanggal 15. Nah, itu yang satu lagi intensifikasi. Intensifikasi. Intensifikasi itu melalui pengawasan, pemeriksaan dan penagihan.
Wah, itu tukang Nah, tagihnya tuh ini. yang gawat itu. Galak-galak katanya. Kemarin Pak Wali sudah menyampaikan dalam ininya, dalam himbauannya kepada warga masyarakat berkaitan juga dengan penyampaian ISPPT, bahwa bersamaan dengan itu Bapenda sedang menggalakkan pengawasan dan pemeriksaan. Kita melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, terutama untuk 4 jenis pajak yang self assessment. Okay. Self assessment. Jadi pajak itu ada self assessment, ada official assessment. Nah, di Kota Bogor ada 4 jenis pajak yang self assessment. Yang pertama hotel, yang kedua restoran, ketiga parkir, dan keempat hiburan. Yang disebut self assessment itu wajib pajak menghitung sendiri berapa omsetnya, mencatat sendiri berapa omsetnya, menghitung sendiri berapa pajaknya, dan menyetorkan sendiri berapa pajak yang sudah dihitung oleh dia. Jadi semuanya dilakukan oleh wajib pajak. Makanya yang namanya self assessment. Nah, kami di Bapenda harus menguji benar nggak sih hitungan dia. Omset yang dilaporkan sebesar sejumlah 100 misalkan. 100 juta misalnya ya. Itu benar atau enggak dalam sebulan itu. Diujinya melalui pemeriksaan atau melalui pengawasan. Kalau pengawasan kita masih soft lah. Kita himbau, ini kok ada datanya sebenarnya bukan 100 nih, ada 150. Dia masih bersikukuh, enggak saya 100. Wah, tetap bersikukuh. Ya udah saya periksa. Kalau periksa punya kewenangan minta laporan keuangan, minta catatan-catatan yang lain sampai akhirnya kita dapat data, sebenarnya ternyata ya, lebih dari 100. Nah, itu kita tetapkan kekurangannya kan. Itu untuk menguji kepatuhan. Gitu. Sebagian besar udah patuh belum tuh, Pak? Untuk self assessment maksudnya patuh tuh dengan jumlah yang harusnya dia store misalnya 100, dia udah bayar 100 itu, atau masih banyak yang baru bayar 50 atau bahkan kita 10 melaksanakan pemeriksaan nih baru setahun inilah. Pertengahan 2021 dan sampai sekarang nih. Jadi kita masih mencoba terus menggali. Kalau mengatakan belum patuh, kita juga belum mengcover semua wajib pajak kita periksa. Kita masih sampling bisa ya, dihitung jari lah. Sampling berdasarkan feeding data dari internal kita maupun eksternal kita. Feeding data itu berupa kecocokan antara laporan dari wajib pajak itu sendiri maupun ada informasi lain. Omsetnya misalkan, ternyata dari informasi lain lebih dari 100. Nah, kita lakukanlah pengawasan dulu baru ke pemeriksaan. Nah, ini pekerjaan ini sebenarnya bukan pekerjaan baru. Ini pekerjaan sebagai fiskus ya seperti itu. Cuman masalahnya di Bapenda ini apakah tersedia nih pemeriksa pajak? Pemeriksa pajak ya. Kayak kalau di KPP kalau itu di KPP ada. juga ada pemeriksa pajak. Nah, di Bapenda saya yakin belum banyak nih. Nah, ini kita coba pemeriksa pajak ini kita dari petugas yang ada kita didik nih sebagai pemeriksa. Ada kursusnya. Gitu. Kita dididik di STAN. Ada kursusnya juga melalui Ditjen Perimbangan Keuangan. Ada kursus kerjasama dengan UI. Kita juga ikutkan pemeriksa pajak. Gitu. Iya. Kalau dulu memang pasif aja, terima aja lah gitu ya. Kalau dulu tidak melakukan pengawasan seperti ini. Pengawasan ini dalam rangka untuk meningkatkan jumlah menguji kepatuhan ya. Intensifikasi tadi. Ya. Menginten. Jadi yang tadinya dia hanya bayar 100, ternyata kita tahu harusnya dia bayar 150. Kekurangannya harus dibayar dong gitu. Nah, itu. Kita doakan nih Pak, mereka pada patuh semua nih Pak. Mudah-mudahan ini yang saya himbau kepada seluruh wajib pajak hotel restoran. Nah, ini patuhlah. Kalau nggak patuh pun jangan sangka. Kita periksa. Ada kerjasama dengan penegak hukum kan Pak? Ya, untuk penagihan itu. Untuk penagihan untuk ya. Penagihan, betul. Nah, yang terakhir yang ketiga tadi penagihan, intensifikasi juga kan. Yang banyak tunggakannya kita coba tagih. Kita tagih, kita masih sub kompeten lah penagihannya, belum sampai dengan sita lelang karena harus ada perangkatnya. Kami sedang mengajukan perwali untuk melengkapi perwali tentang penagihan sebagai turunan dari Perda Ketentuan Umum Perpajakan. Nah, kalau sudah lengkap, kita akan menunjuk jurusita. Seperti di kantor pelayanan pajak sudah ada jurusita. Ini sekarang belum ada. Nah, karena belum ada, kami bekerja sama dengan kejaksaan. Untuk gizeling Pak ya.
Gijeling. bukan. Oh, belum. Hanya dipanggil saja. Hanya dipanggil ya. Gijeling itu kan paksa badan, Paksa tapi kita badan. Belum nggak, ya, belum sampai situ ya. belum sampai itu. Perangkatnya kita belum ada, perangkat ketentuannya maupun dengan tenaganya juga. Terakhir Pak, katanya juga akan dipasang stiker kalau nunggak pajak. Betul. Ini ada bidang penagihan yang mencoba secara persuasif dulu awalnya. Kita kan persuasif. Kalau sudah persuasif enggak, ya kita terpaksalah memasang plang. Kalau di tanah kosong kita pasang plang di situ bahwa tanah ini belum membayar pajak PBB misalkan. Oh, malu-malu. Kalau di hotel atau di restoran kita bikin stiker dipasang di dindingnya. Tentunya juga ini harus izin kepada yang punyanya ya. Di mana kita mau pasang? Pasang atau bayar gitu. Kalau bayar kita nggak jadi. Oke. Kita tulis di situ bahwa restoran ini belum menyetorkan uang yang dititipkan. Bahasanya kan uang yang dititipkan oleh konsumen. Betul. Karena bukan uangnya pemilik restoran. Uang konsumen yang dititipkan. Ya. Betul. Nah, itu kadang-kadang lupa. Ini yang harus ditegaskan. Jadi kalau nanti Pak Yulis ke restoran, make sure ini distorkan ya. Saya titip ya. Titipan nih harus distorkan. Ini titip gitu. buat Pak Denny nih. Pak Denny benar. Untuk kas daerah. Gitu Oke. kan. Dan Mungkin rasanya satu lagi nih sebelum Pak? terakhir. Kami di tahun 2022 ini kan salah satu perangkat daerah yang ditunjuk untuk bisa melaksanakan zona integritas. Zona integritas Jadi untuk anti korupsi ya. Ya, anti korupsi. Jadi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan WBBM. Nah, ini mohon dukungannya juga nih dari Tribuners, dari kita dukung. Tribun juga. Kita di Bapenda itu mudah-mudahan bisa menjalankan semua amanat ya. Tanpa melanggar dan melanggar amanat peraturan yang undang-undang ya. yang ditetapkan gitu ya, peraturan perundangan juga. Itu kita coba dari institusi yang mencari uang dulu nih, zona integritas itu kita tegakkan. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan, bisa dapat label standarisasi dari kementerian terkait zona integritas kita di tahun 2022. Dan ini bukan usaha yang ringan tentunya. Dari mulai SDM-nya, mulai dari perangkat lunak dan perangkat kerasnya harus mendukung. Begitu juga untuk yang wajib pajaknya bisa mendukung kita juga. Jadi itu semuanya merupakan satu kesatuan, bisa mewujudkan zona integritas itu. Semoga mohon dukungan serta tentunya doanya dari kita dukung Pak, apalagi semua dengan sistem Tribuners. digital semua tadi itu sudah diberlakukan kan. Kan lebih terkontrol, lebih mudah gitu. Betul. Ya, Tribuners, demikian bincang kita dalam podcast Bogor Podcast hari ini bersama Bapak Denny Hendana, ngobrol panjang lebar tentang pajak. Jadi kalau Tribuners bayar pajak itu jangan khawatir, itu adalah untuk membiayai pemerintahan tuh, jalan-jalan ke hotel, ke restoran, jajan di mana segala macam, itu sebenarnya ada kontribusi kita untuk pemerintah daerah di Kota Bogor ini Pak ya. Betul. Jadi kalau jadi warga negara yang baik adalah warga yang taat bayar pajak. Demikian Tribuners, semoga kita menjadi warga yang baik dan taat bayar pajak. Terima kasih Pak Denny atas pertemuannya. Sami-sami. Sampai ketemu lagi dalam acara berikutnya. Terima kasih Pak, salam sehat selalu. Sami-sami hatur nuhun untuk Tribuners semua. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.